Selanjutnya yang kedua yaitu alkena. Ingat, alkena memiliki satu ikatan rangkap dua di rantai karbonnya. Nah, kemudian untuk perbandingan antara atom C dan atom H pada alkena yaitu rumusnya CnH2n, atau jumlah hidrogen adalah 2 kali jumlah karbon. Misalnya di sini ada suatu rumus molekul, C-nya ada 4, maka hanya ada 2 kali 4, 8. Nah, maka C4H8 termasuk ke dalam kelompok atau masuk ke dalam golongan alkena. Cara penamaan pada alkena hampir sama caranya dengan alkana. Pertama, memiliki akhiran ena. Nah, jadi akhiran ana pada alkana diganti menjadi ena untuk alkena. Kemudian suku pertama dari alkena memiliki 2 buah atom karbon. Nah, jadi suku pertama dari alkena atom karbonnya ada 2 dan namanya adalah etena. Awalannya et, karena masuk ke dalam golongan alkena maka diberi akhiran ena, maka namanya adalah etena. Jika C-nya 3, namanya adalah propena, C-nya 4 adalah butena, dan selanjutnya disesuaikan aja lagi akhirannya. Nah, nama-nama ini nantinya juga akan menjadi nama dari rantai induk untuk rantai karbon yang bercabang. Untuk lebih paham, coba kita lihat di sini ada sebuah contoh. Di sini ada sebuah rumus struktur rantai karbon. Kita pastikan dulu apakah rantai karbon ini termasuk ke dalam golongan alkena. Caranya kita lihat apakah di dalam struktur ini ada ikatan rangkap 2. Nah, di sini terdapat satu ikatan rangkap 2. Maka dapat kita pastikan rantai karbon ini termasuk ke dalam golongan alkena. Selanjutnya untuk pemberian nama, langkah pertama kita beri nomor terlebih dahulu rantai karbonnya. Pemberian nomor untuk alkena dimulai dari atom C yang terdekat dengan ikatan rangkap 2. Nah, jadi yang terdekat dengan ikatan rangkap 2, bukan pada cabang lah. Nah, kita lihat, jika misalnya kita beri nomor dari sisi kiri, maka 1, 2. Nah, ikatan rangkap 2-nya bertemu pada karbon nomor 2. Jika kita beri nomor dari sisi kanan, maka 1, 2, 3. Rantai ikatan rangkap 2-nya bertemu di atom karbon nomor 3. Maka kita pilih yang paling kecil, dimulai dari yang kecil, berarti dari sisi kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian karena ini rantai karbonnya tidak bercabang, maka langsung saja kita beri nama. Pemberian nama ditulis dulu nomor ikatan rangkap 2-nya di nomor berapa. Ikatan rangkap 2-nya akan berada di antara nomor 2 dan nomor 3. Antara karbon nomor 2 dan nomor 3. Kita pilih yang paling kecil, yaitu nomor 2. Maka ikatannya berada di atom karbon nomor 2. 2 strip. Karbonnya ada berapa? Karbonnya ada 5. Ingat, jika karbonnya 5 namanya adalah pentena. Pentena. Nah, maka untuk rantai karbon ini namanya adalah 2 pentena. Nah, bagaimana jika rantai karbonnya bercabang? Cara penamaan untuk alkena pada rantai karbon bercabang dapat kita lihat pada contoh yang nomor 1 ini. Di sini ada sebuah rantai karbon. Kita pastikan dulu apakah rantai karbon ini termasuk alkena. Caranya sama. Tadi ingat, di dalam rantai karbon ini apakah terdapat satu ikatan rangkap 2? Dapat kita lihat di sini. Nah, di sini ada satu ikatan rangkap 2. Maka dapat kita pastikan rantai karbon ini termasuk ke dalam golongan alkena. Kemudian untuk penamaannya, langkah pertama kita tentukan dulu rantai induk. Rantai induk yaitu rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap 2. Nah, jadi rantai induknya harus memiliki ikatan rangkap 2 di dalamnya. Kita hitung dulu dari sisi kiri ke kanan lurus ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 C. Bagaimana jika kita hitung dari sini, dari kiri kemudian ke bawah? Ada 1,
2, 3. Nah, hanya ada 3 C, berarti tidak bisa kita gunakan untuk menjadi rantai induk karena pendek dan juga karena tidak memuat ikatan rangkap 2 di dalamnya. Berarti di sini tidak bisa ya. Kemudian bagaimana jika dari lurus ke atas ke samping? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 5 C. Maka kita pilih yang terpanjang, yang 5. Kita pilih ini sebagai rantai induknya. Nah, sebagai rantai induk. Kemudian kita beri nomor. Penomoran dimulai dari atom C yang terdekat dengan ikatan rangkap 2. Nah, ingat, terdekat dengan ikatan rangkap 2. Jika kita beri nomor dari sisi kiri, maka 1, 2. Bertemu ikatan rangkap 2-nya di atom karbon nomor 2. Jika kita beri nomor dari atas sini, 1, 2, 3. Nah, bertemu ikatan rangkap 2-nya di atom karbon nomor 3. Maka kita pilih yang paling dekat, yaitu yang dari sisi kiri. Maka kita penomoran dimulai dari sisi kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita beri nama cabangnya. Di sini ada 2 cabang. Nah, nama cabang atau alkil dari alkena sama dengan alkana. Jadi, nama cabang untuk alkena sama dengan alkana, nama cabangnya. Ingat, CH3 nama cabangnya adalah metil. Ini CH3 juga, namanya adalah metil. Nah, nama cabangnya sudah ada, sekarang kita beri nama. Beri nama dengan urutan nomor cabang, kemudian nama cabang atau alkil. Karena di sini ada 2 cabang dan sama-sama metil namanya, maka cukup ditulis 1 kali. Nomor cabang dari metil yang pertama adalah di karbon nomor 2. Maka kita tulis 2. Kemudian metil yang kedua cabangnya di nomor karbon nomor 3. Maka kita tulis 2,3. 2,3. Kemudian strip. Karena cabangnya bernama metil dan ada 2, maka kita beri awalan di. Di metil. Nah, nomor cabang, kemudian nama cabang, kemudian nomor ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2-nya berada di antara nomor 2 dan nomor 3. Kita pilih nomor yang terkecil, yaitu nomor 2. Maka nomor ikatan rangkap 2-nya adalah 2. Nah, kemudian yang terakhir nama rantai induk plus ena. Untuk rantai induknya kita lihat dulu C-nya ada berapa? Ada 5. Nah, ingat, jika C-nya ada 5 namanya adalah pentena. Maka rantai induknya namanya adalah pentena. Nah, ingat, diberi strip antara nomor cabang dan nama cabang, kemudian antara nomor ikatan dan nama rantai induk diberi strip untuk penamaannya. Jadi, nama dari rantai induk ini nama dari rantai karbon ini adalah 2,3 dimetil 2 pentena. Nah, bagaimana jika soalnya diketahui nama dari senyawanya, kita disuruh untuk membuat rumus strukturnya. Nah, untuk soal seperti ini, langkah pertama kita lihat dulu namanya apa. Namanya adalah 3-metil 1 pentena. Kita pastikan dulu apakah ini termasuk ke dalam golongan alkena. Caranya kita lihat akhirannya. Akhiran rantai induknya apa? Akhiran rantai induknya kan ena. Nah, karena akhiran ena berarti termasuk ke dalam golongan alkena. Nah, kemudian langkah pertama untuk membuat rumus struktur adalah tulis rantai induk. Ingat, ini rantai induknya adalah pentena. Pentena memiliki atom C adalah 5, memiliki 5 atom C. Maka kita tulis dulu atom C-nya 5.
penulisannya hanya atom C tanpa atom H. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian langkah selanjutnya beri nomor. Boleh dari kiri atau dari kanan. Untuk lebih mudahnya ibu beri nomor dari sisi kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya sesuaikan nomor cabang. Di sini cabangnya adalah di nomor 3. Maka di atom karbon nomor 3 ada satu cabang. Nih. Cabangnya di nomor 3, berarti di nomor 3 ada satu cabang. Dan nama cabangnya adalah metil. Ingat, metil rumus strukturnya adalah CH3. CH3. Nah, selanjutnya sesuaikan nomor posisi ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya berada di nomor 1, di atom karbon nomor 1, maka ikatan rangkapnya berada di sini. Nah, berarti di atom karbon nomor 1 ada ikatan rangkap 2. Langkah selanjutnya, tambahkan atom H. Nah, karena di atom C yang pertama sudah berikatan 2, maka perlu 2 atom H lagi, berarti CH2. Untuk di atom C nomor 2 sudah berikatan 1, 2, 3, sudah berikatan 3, maka hanya perlu 1 atom H lagi. Di atom C nomor 3 sudah berikatan 1, 2, 3, sudah berikatan 3, berarti perlu 1 atom H. Di atom C nomor 4 berikatan 1, 2, baru berikatan 2, berarti perlu 2 atom H, berarti CH2. Di atom karbon nomor 5 baru berikatan 1, maka perlu 3 atom H lagi. Nah, maka rumus struktur dari 3 metil 1 pentena adalah ini. Bisa dipahami ya? Nah, bagaimana jika terdapat lebih dari 1 ikatan rangkap 2 di dalam rantai karbonnya? Maka akhiranna pada alkana diganti dengan diena jika terdapat 2 ikatan rangkap 2 dan diganti triena jika terdapat 3 ikatan rangkap 2 di dalam rantai karbonnya. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada contoh di sini. Nah, pada rantai karbon ini terdapat 2 buah ikatan rangkap 2. Maka untuk penamaan rantai karbon seperti ini, langkah pertama kita beri nomor terlebih dahulu. Nah, aturan untuk penomoran, atom C pertama yang memiliki ikatan rangkap 2 harus memiliki nomor terkecil. Kita lihat jika kita beri nomor dari sisi kiri, maka 1, kemudian langsung bertemu dengan ikatan rangkap 2. Nah, jika kita beri nomor dari sisi kanan, maka 1, 2. Maka bertemu ikatan rangkap 2 di nomor kedua, atom C yang kedua. Maka kita beri nomor yang dari sebelah kiri, karena yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk penamaannya hampir sama dengan yang ikatan rangkap 2-nya hanya 1. Pertama kita tulis dulu nomor ikatan rangkap 2-nya. Yang pertama berada di ikatan antara nomor 1 dan nomor 2. Maka kita pilih yang nomor terkecil, yaitu nomor 1. Koma, ikatan rangkap 2 yang kedua berada di antara nomor 3 dan 4. Kita pilih yang terkecil, yaitu nomor 3. Maka kita tulis nomor 3. Strip, atom karbonnya ada 5. Ingat, jika atom karbonnya ada 5, namanya adalah pentana. Ya kan, kalau misalnya akhirannya ana, karena dia memiliki ikatan rangkap 2-nya 2, maka akhiran dari na, yang akhiran na di alkana diganti menjadi diena. Nah, maka nama rantai karbon dari yang ini adalah 1,3 pentadiena. Yang ketiga yaitu alkuna.
Ingat, alkuna memiliki ikatan rangkap 3 di rantai karbonnya. Nah, untuk perbandingan antara atom C dan atom H, pada alkuna rumusnya adalah Cn H2n-2. Nah, jadi jika misalnya C-nya 2, maka hanya adalah 2 kali 2, 4. 4 kurang 2, 2. Nah, maka jika suatu rumus molekul memenuhi rumus ini, maka termasuk ke dalam golongan alkuna. Untuk pemberian nama pada alkuna sama persis dengan pemberian nama pada alkena, hanya saja akhiran ena diganti menjadi una. Nah, kemudian untuk senyawa alkuna yang paling sederhana adalah etuna. Etuna tersusun atas 2 atom karbon. Nah, jika atom karbonnya ada 3, maka namanya adalah prop, diakhiri dengan una, karena termasuk ke dalam golongan alkuna. Jadi namanya adalah propuna. Jika C-nya 4, namanya adalah butuna. Dan selanjutnya disesuaikan dengan akhirannya adalah una. Nah, hampir sama juga, nama-nama ini nantinya akan menjadi nama rantai induk untuk rantai karbon yang bercabang. Nah, untuk pemberian nama pada rantai karbon yang bercabang, langkah-langkahnya hampir sama dengan alkena, namun diakhiri dengan una. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat contoh satu berikut ini. Nah, di sini ada sebuah rantai karbon. Langkahnya tadi hampir sama dengan penamaan rantai karbon bercabang pada alkena. Yang pertama kita pastikan dulu apakah rantai karbon ini termasuk ke dalam golongan ke dalam golongan alkuna. Maka kita lihat dulu apakah ada satu ikatan rangkap 3 di dalam rantai karbon ini. Nah, rantai karbon ini terdapat satu ikatan rangkap 3 di dalam rantai karbonnya. Maka rantai karbon ini dapat kita pastikan termasuk ke dalam golongan alkuna. Langkah selanjutnya, kita tentukan rantai induk. Rantai induk merupakan rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap 3. Jadi di rantai induknya itu harus ada ikatan rangkap 3-nya. Pertama kita hitung dulu dari sisi kiri. 1, 2, 3, 4. Dari sisi kiri lurus ke kanan ada 4C. Bagaimana jika dari kiri kemudian ke bawah? 1, 2, 3, 4. Nah, juga ada 4C. Maka rantai induknya bisa dari kiri lurus atau dari kiri ke bawah, terserah. Ibu memilih yang lurus saja. Nah, kemudian langkah kedua, pemberian nomor dimulai dari atom C yang terdekat dengan ikatan rangkap 3, yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Jika kita beri nomor dari sisi kanan, maka 1, 2, 3. Nah, akan bertemu di ikatan rangkap 3-nya di atom karbon nomor 3. Jika kita beri nomor satunya dari sisi kiri, maka 1. Nah, langsung bertemu dari ikatan rangkap 3. Maka yang paling kecil dan terdekat dengan ikatan rangkap 3 adalah dari sisi kiri. Maka pemberian nomor kita mulai dari sisi kiri. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita beri nama. Beri nama pada cabang terlebih dahulu. Di sini ada satu cabang. Nah, pemberian nama cabang atau alkil dari alkuna sama dengan alkana. Jadi, nama cabang alkuna sama aja lawan alkana. Ingat yang tadi, jika CH3, nama cabangnya adalah metil. Selanjutnya kita beri nama dengan urutan nomor cabang, kemudian nama cabang. Nomor cabang karena cabangnya hanya 1, maka langsung saja kita tulis nomor cabangnya berada di nomor 3. Maka kita tulis 3. Strip. Kemudian nama cabang. Nama cabangnya adalah metil. Selanjutnya, nomor posisi ikatan rangkap. Nomor posisi ikatan rangkapnya berada di antara nomor 1 dan nomor 2. Atom karbon nomor 1 dan atom karbon nomor 2. Kita pilih nomor terkecil, yaitu nomor 1.
Kemudian yang terakhir, nama rantai induk plus UNA. Rantai induknya ada 1, 2, 3, 4. Rantai induknya ada 4. Ingat, jika C-nya ada 4, maka namanya adalah butuna. Butuna. Nah, ini nama dari rantai karbonnya. Rantai karbon ini namanya jadinya adalah 3-metil 1 butuna. Nah, kemudian bagaimana soalnya jika diketahui nama dari senyawanya? Kita disuruh untuk membuat rumus strukturnya. Langkahnya hampir sama dengan alkena tadi. Langkah pertama kita pastikan dulu apakah ini termasuk ke dalam golongan alkuna. Caranya kita lihat pada rantai induknya. Pada rantai induk, akhirannya adalah una. Karena akhiran una, dapat kita pastikan ini termasuk golongan alkuna. Langkah pertama kita tulis rantai induk. Rantai induknya adalah heksuna. Ingat, heksuna memiliki jumlah C adalah 6. Maka kita tulis 6C. 6C tanpa H ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian beri nomor. Boleh dari kiri atau dari kanan. Kita beri nomor supaya lebih mudah dari kiri saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya, sesuaikan nomor cabang. Nomor cabang berada di nomor 4 dan 5. Artinya di karbon nomor 4 ada 1 cabang, di nomor 5 ada 1 cabang. Kemudian nama cabangnya adalah dimetil. Artinya ada 2 metil. Ingat, metil rumusnya adalah CH3. CH3. Selanjutnya, sesuaikan nomor posisi rangkap 3. Nah, posisi rangkap 3-nya berada di atom karbon nomor 2. Berarti di atom karbon, antara atom karbon nomor 2 dan nomor 3 ada ikatan rangkap 3. Nah, di sini ada ikatan rangkap 3. Selanjutnya tambahkan atom H. Tambahkan atom H. Pada atom karbon yang pertama sudah berikatan 1, maka dia perlu 3 atom H lagi, jadi CH3. Pada atom karbon nomor 2 sudah berikatan 1, 2, 3, 4. Sudah berikatan 4, berarti dia tidak perlu lagi mengikat atom H. Untuk atom karbon yang ketiga juga berikatan 1, 2, 3, 4. Sudah mengikat 4 elektron, maka tidak perlu lagi mengikat atom H. Nah, untuk atom karbon yang keempat mengikat 1, 2, 3. Nah, sudah berikatan 3, maka perlu mengikat 1 atom H lagi. Atom karbon yang kelima sudah berikatan 1, 2, 3. Nah, juga berikatan 3, maka perlu mengikat 1 H lagi. Atom karbon yang keenam baru berikatan 1, maka dia perlu mengikat 3 atom H lagi. Nah, maka rumus struktur dari 4,5 dimetil 2 heksuna adalah ini. Bisa dipahami ya. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang kurang dipahami bisa tanyakan di grup dan akan kita bahas nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.